kami persilakan kepada Bapak Musni Kartika Sumaja. Silakan. Baik, terima kasih banyak Mas Angga, Bapak Ibu, teman-teman BMPD yang saya cintai dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya selalu ya puji syukur pada Tuhan. Kita sampai dengan hari ini masih sehat, yang paling penting. Karena luar biasa ini kondisi yang kita hadapi ini. Nah, di luar itu sebenarnya COVID-19 memberikan lesson learn yang sangat-sangat berharga buat kita semua. Dulu kita tidak terbiasa melakukan hal-hal banyak dengan digital, sekarang hampir semua aktivitas kita lakukan dengan digital. Ini suatu peradaban baru ke depan yang harus kita sikapi dan harus kita hadapi. Jadi tentunya peradaban ini banyak membawa perubahan di dalam kita berinteraksi sesama, ya kan, termasuk juga di dalam pelaksanaan tugas-tugas kita di masing-masing institusi. Nah, jadi mau nggak mau, oleh karena itu kita pada waktu mendiskusikan ini dengan kawan-kawan tim kecil dan hampir semua wakil ketua, ini kita rasa menjadi suatu kebutuhan. Oleh karenanya ini kita realisasikan, ya, kita gunakanlah budget kita untuk merealisasikan ini, karena kita akan melakukan ini lebih sering lagi ke depannya, baik dengan BMPD sendiri maupun dengan kantor pusat kita di Jakarta. Inilah new normal yang kita harus jalani ke depan, normal kita. Nah, untuk BMPD saya tentunya berharap ya dengan sudah adanya perangkat kita ini, semua aktivitas kita bisa kita hidupkan lagi, semua fungsi, kita berharap semua fungsi bisa melakukan kegiatan dengan digital ini. Jadi fungsi pendidikan, monggo Pak Togap dirancang pendidikan apa yang diperlukan oleh kita, teman-teman BM, termasuk juga anggota dengan sarana digital ini, termasuk juga motivasi. Begitu juga kawan-kawan yang seksi kerohanian, monggo dirancang kegiatan kerohanian yang bisa tentunya mensupport motivasi kita dalam bekerja, kemudian juga dedikasi kita dan lain-lain terkait dengan religi kerohanian ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk silaturahmi kita yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi COVID-19 dan adanya virtual digital ini membuat kita harusnya semakin lebih dekat lagi. Bahkan 24 jam kita tentunya bisa komunikasi dengan digital ini. Bisa saja kita bikin training narasumber kita di Jakarta posisinya. Ya, tidak harus posisinya di Batam. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu BMPD, harapan tentunya dari kita semua ya, harapan kami kita bisa lebih akrab lagi, kekeluargaan kita bisa lagi, dan kita bisa menghadapi new normal ini, peradaban baru ini, yang memang COVID-19 memaksa kita sudah langsung berenang situ nyampung. Ya, dulu mungkin kita masih ragu-ragu ya kan menggunakan digital, termasuk juga kalau di sistem pembayaran yang non tunai masih ragu-ragu, mungkin sebagian orang menggunakan mobile banking. COVID memaksa orang menggunakan mobile banking karena nggak bisa keluar kan gitu. Nah, itu kondisi yang memang harus kita terima dan kita harus bisa melakukan penyesuaian dengan kondisi ini. Ya, yang bisa melakukan penyesuaian yang ada istilahnya yang memiliki agility yang tinggi, yang bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Muncul nanti tentunya inovasi-inovasi yang harus kita lakukan. Mungkin itu pengantar dari saya. Dan saya mohon maaf tadi dari awal, dari kemarin tidak bisa respon Pak Togap, karena kami di Bank Indonesia mulai dari hari Rabu Kamis kemarin dan akan lanjut di minggu depan, kami sedang menyusun arah strategis Bank Indonesia 2020-2025. Saya dari jam 7.45 tadi Pikon dengan Jakarta, termasuk juga dengan Dewan Gubernur, untuk mendiskusikan
hal yang terkait dengan kantor perwakilan di daerah. Jadi baru selesai tadi jam 1 dan kami akan lanjut lagi nanti jam 2.30. Jadi saya mohon izin Pak, Bapak Ibu Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota BMPD, mungkin saya nggak bisa mengikuti sampai selesai pertemuan ini, karena nanti saya harus join lagi jam 2.30 untuk mendiskusikan arah strategis Bank Indonesia 2025 yang akan kita bahas minggu depan dengan Jakarta, mulai dari Selasa sampai dengan hari Kamis. Akan didiskusikan dengan Pak Gubernur dan anggota Dewan Gubernur. Jadi mohon izin ya Bapak Ibu, saya nggak bisa join sampai selesai, mungkin saya 12.30 akan leave. Saya berharap Bapak Ibu semua mendapat manfaat yang besar dengan adanya program kita ini. Artinya dengan kita melakukan digitalisasi ini, dan kemudian perangkat yang sudah kita siapkan memberi manfaat dan sebesar-besarnya buat Bapak Ibu untuk kelancaran pelaksanaan tugas tempat masing-masing, termasuk juga keakraban kita di BMPD dan ya, kegiatan-kegiatan kita di BMPD. Nah, saya berharap tentunya setelah ini nanti akan ada usulan-usulan kegiatan, baik itu dari sesi pendidikan maupun kerohanian. Nah, syukur-syukur nanti apakah ada terobosan inovasi juga dari sisi olahraga. Kalau memang nanti 17-an kita masih nggak bisa juga seperti ini. Tidak bisa ketemu fisik, masih harus menjaga jarak. Nah, ini yang kita kan masih belum tahu pasti new normal yang akan diuji cobakan di Kepri itu seperti apa. Kemarin saya diskusi sama Pak Sekda, itu kita akan bahas dalam tim beberapa minggu ke depan. Seperti apa new normal Kepri. Kan kita termasuk satu daerah yang akan menjadi percontohan untuk new normal. Nah, ini menjadi diskusi kemarin. Kemarin baru pertemuan awal, dan nanti akan dibahas di lebih intensif seperti apa nanti new normal Kepri. Tahapannya, yang mana dulu yang harus di new normalkan. Tentunya bertahap, nggak bisa sekaligus. Mungkin itu ya Bapak Ibu, Pak Togap selaku PIC kegiatan ini dari saya. Saya mungkin bisa akhiri sambutan singkatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutannya dari Ketua BMPD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Musni Hardika Sumatmaja. Baik, kita akan segera langsung masuki ke seminar di siang hari ini. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Jadi Bapak Donald Pangiutan ini adalah owner dari 3D Tech, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang IT Integrator dan Internet Service Provider Corporation Solution. Kemudian juga Ketua Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kota Batam, yang saat ini sedang memiliki misi menjadikan Batam sebagai gerbang digital bagi seluruh Indonesia, dan juga sebagai Wakil Ketua 8 Kadin Kota Batam, yaitu bidang pengembangan industri kreatif dan industri digital. Untuk itu, waktu langsung saya persilakan kepada Bapak Donald, nanti Pak Daniel beda ini, untuk mengupas tentang Zoom meeting. Silakan Pak Donald. Baik, selamat sore semua. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih buat Pak Musni juga. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk sharing. Saya yakin Zoom bukan sesuatu yang baru ya. Jadi mungkin kita akan lebih banyak dalam hal diskusi, Bapak-Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Saya mohon izin akan membagikan beberapa presentasi. Jadi, saya akan share screen. Ya, baik, saya mulai ya. Jadi, tema kita kali ini adalah pelatihan Zoom meeting yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Perbankan Daerah Kepulauan Riau. Ya. Sedikit saya kupas tentang Zoom. Zoom adalah aplikasi meeting online dengan konsep screen sharing, seperti yang sekarang sedang kita lakukan. Kemudian aplikasi ini memungkinkan penggunanya bertatap muka dengan lebih dari 100 partisipan dalam satu waktu. Jadi sampai hari ini Zoom mampu mencapai sampai 1.000 partisipan. Tidak hanya di PC atau laptop, aplikasi juga bisa diunduh di smartphone,
baik berbasis Android maupun berbasis iOS atau Apple. Di sini udah umum ya fitur dan aplikasinya, banyak sekali. Kemudian pengguna ini juga sangat gampang dan kita bisa menggunakan semua platform internet connection seperti Wi-Fi, 3G, 4G, dan setiap host harus mempunyai Zoom account. Nah, ketika host akan memulai, dia dapat mempunyai 3 pilihan, yaitu video off, video on, dan screen share off only. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian akan muncul interface, di mana tersedia fitur untuk upcoming meeting, previous meeting. Nah, ini merupakan tahapan bagaimana kita memulai atau membuat meeting, schedule, dalam membuat schedule meeting. Nah, meeting ID bisa dipilih dan bisa juga menggunakan meeting ID personal. Jadi setiap kita yang sudah meng-create account, itu akan mendapatkan meeting ID personal yang dapat kita gunakan setiap saat dan sama. Tetapi kita juga bisa memilih auto, sehingga dia akan tampil acak. Ini juga dengan tujuan security. Nah, ini tampilan ketika meeting ID sudah dibuat, akan muncul tampilan seperti berikut, Bapak-Bapak. Nah, yang paling penting di sini adalah URL-nya. Menu-menunya hanya berikut ini, tapi nanti ada satu tambahan di versi 5, itu security. Jadi saya juga mengimbau ke Bapak Ibu sekalian untuk upgrade segera ke versi 5.0 minimal, karena kalau kita kemarin dengar teman-teman yang kena Zoom booming dan banyak gangguan lainnya, itu dikarenakan memang Zoom belum sempurna yang versi 4.0. Tapi versi 5.0 ini sampai hari ini tidak pernah ada masalah karena memang sistem security-nya diperketat. Jadi dipastikan nanti Zoom-nya menggunakan 5.0. Ya, pilih gambar latar atau background, kemudian kita bisa memakai gambar sendiri yang sudah kita save, kemudian kita pilih unggah atau kita pilih upload ya. Itu bisa kita lihat dari menu ini, dari menu stop video ini, dari menu mute di sebelah mute itu ada video option. Nah, kemudian di situ ada pilihan choose virtual background. Nah, kita akan kembali ke menu pilihan tadi. Streaming ini hanya bisa kita dapat ketika menggunakan account-nya yang pro, Pak, atau berbayar. Memang yang gratis belum tersedia. Ketika kita klik more, itu akan muncul pilihan live on Facebook, live on Workplace by Facebook, atau live on YouTube. Live on live streaming service. Jadi kita bisa pilih. Kita pilih YouTube di sini akan tampil seperti ini, dan kita tinggal go live dan di YouTube akan tampil. Ini juga ada beberapa hal untuk menjaga keamanan Zoom meeting. Tadi saya sudah sampaikan tentang upgrading pentingnya 5.0. Kemudian untuk pengguna, jangan samakan password Zoom dengan password untuk account. Artinya, screen sharing hanya kita allow bagi host atau co-host. Nah, mungkin itu sekilas, Pak, untuk presentasinya. Baik, Pak Donald. Terima kasih. Baik, penjelasannya cukup singkat, padat, dan cukup jelas. Baik, setelah ini saya akan coba buka 2 sesi tanya jawab, di mana setiap satu sesi akan dibuka 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak, selamat siang Pak Donald. Selamat siang Pak. Jadi gini, dan teman-teman semua. Jadi kalau saya di kantor itu kami keseringannya pakai Webex. Pakai Webex seringan, karena di awal-awal pakai Zoom karena katanya masalah keamanan. Tapi saya alhamdulillah sudah update yang ke 5.0. Saya barusan update tadi di laptop 5.0. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa kelebihan daripada Webex dan perbedaan antara Webex dengan Zoom? Silakan, Pak. Webex juga merupakan platform sebuah video conference yang sama ya, sebenarnya lebih senior. Kemarin Webex itu berangkat dari produknya Cisco ya. Sampai sekarang juga sudah dikembangkan oleh Cisco. Dan memang Webex itu lebih, karena dia corporate ya, sehingga Webex
lebih disarankan untuk yang corporate. Nah, kenapa? Karena memang Webex itu dia menggunakan server lokal sendiri. Jadi dia memang lebih secure ketimbang memang Zoom. Karena Zoom menggunakan platform publik gitu ya. Kita nggak bisa pilih server mana yang akan kita pakai untuk Zoom meeting kita. Seperti itu. Betul, berarti ini segmented banget ya Pak ya. Sedangkan kalau si Zoom ini kan memang publik soalnya ya. Betul. Jadi semua orang juga bisa. Oke. Pak Ismail, ada pertanyaan lagi sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya, silakan Pak. Ya, Junaido Pak dari BNI Pak, mau singkat aja pertanyaannya Pak. Ya, kalau Pak, untuk Zoom ini Pak, berapa sih kapasitas yang bisa partisipannya untuk yang ikut Pak? Kalau ya, oke. Kalau yang gratis itu hanya 45 Pak, atau 40, saya lupa. Tapi kalau yang pro level 1 itu 100, kemudian yang level 2 300, yang level 3-nya 1000. Izin Pak tanya tadi katanya suruh upgrade ke 5.0 ya, versi 5. Itu caranya gimana Pak? 5.0 perangkatnya apa dulu nih Pak? iPhone. Kalau iPhone langsung aja bisa Pak. Jadi Bapak masuk ke App Store-nya, nanti akan ketahuan Bapak pilih Zoom. Kalau memang dia belum terbaru, dia akan minta untuk diupdate. Segampang itu Pak Daniel. Baik Pak, yang kedua. Ya. Ini kan kita sekarang pakai handphone, iPhone. Betul. Kemudian nanti kalau tambah perangkat pakai iPad atau MacBook kalau saldonya cukup. Nah, itu apakah harus install lagi atau udah otomatis, Pak? Kalau Pak Suwandi mau nambahin saldonya. Jangan mancing, loh. Ini pertanyaan jebakan Batman ini. Ya, makasih Pak. Silakan Pak Daniel. Sudah cukup? Ya Pak, enggak cukup. Terima kasih Pak Daniel. Ya, sore Pak Donald. Pak Suwandi, silakan. Tadi Pak Ismail kan sama Webex. Kalau itu yang Google Meet-nya Pak, kan ada satu lagi yang Google Meet Pak, yang lagi ngetrend juga Pak. Ya. Itu sama Zoom Meeting ini dia punya aplikasinya lebih ini untuk kita yang di perbankan lebih ini Pak. Yang mana Pak? Zoom Meet, Google Meet ya, Google Meet ya. Iya, Google Meet Pak. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang platform video conference itu banyak sekali Pak. Sebenarnya ada juga yang open source. Saya pernah coba waktu itu juga open source, saya set up server sendiri. Jadi mirip seperti Webex. Itu menggunakan aplikasi Jitsi. Kemudian banyak sekali open source, ada beberapa. Tapi yang paling umum tuh ada Jitsi, ada Triple B. Kemudian yang berbayar atau yang lebih populer itu memang Zoom. Kemudian ada Webex. Kemudian ada juga Microsoft Teams. Mungkin ada yang sudah pernah menggunakan ya. Kemudian yang terakhir yang disebutkan itu Google Meet ya. Jadi mirip sih Google Meet, tapi memang beberapa fiturnya agak jauh dibanding Zoom. Jadi fitur-fitur seperti apa namanya? Kalau dilihat dari screen ini, saya ada kasih screen ya. Jadi di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan ya Pak ya. Mungkin sekedar saya bukakan aja biar kita sambil lihat. Bagaimana mengontrol member sebelum mulai, dia memang harus izin dari hostnya, kemudian password harus disetting lebih dahulu. Nah ini standar tadi yang saya bilang SIP H323. Dia bisa berkolaborasi juga dengan Webex dan platform operating video conference lainnya. Nah, kemudian itu Pak yang Bapak tampilkan berarti yang pro ya Pak ya? Yang free nggak bisa Pak ya? Iya, betul Pak. Yang free ada beberapa mungkin yang nggak muncul nanti fitur-fiturnya. Mungkin itu Pak, banyak sekali memang fiturnya. Terima kasih Pak Suwandi. Sudah ya, makasih Pak. Ya. Baik. Baik, kita masuk ke satu pertanyaan terakhir. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari Ibu kita belum mendengar suaranya, silakan. Mungkin langsung diaktifkan saja mic-nya, Bapak Ibu, untuk pertanyaan berikutnya.
Pak Togap mungkin sebagai Ketua Bidang, silakan Pak Togap. Ya, ya Silakan, Pak. Pak Donald, saya mau nanya. Iya Pak, silakan Pak. Terkait dengan keamanan. Bagaimana kita tahu dalam Zoom meeting ini, apakah kita bisa mendeteksi ada orang yang tidak dikenal ikut sebagai peserta dalam Zoom meeting ini? Kebetulan saya coba pakai laptop dan iPhone. Nah, dua-duanya bisa, tapi itu semua masuk. Atau memang ada fitur untuk keamanan seperti itu, Pak? Makasih, Pak Donald. Ya, baik Pak. Oke, ini saya izin share screen lagi. Nah, baik, untuk tunjukin ya. Jadi, ini ketika saya share screen, video kita memang nggak kelihatan. Mungkin begini ya. Nah, jadi Bapak-Bapak bisa lihat menu yang ada di komputer saya ya. Jadi kalau ini tadi mute, di sini tadi bagaimana kita mau memilih mikrofon yang akan kita gunakan. Saya sekarang menggunakan mikrofon yang ada di laptop. Tetapi untuk speaker, saya menggunakan speaker saya yang Bluetooth atau di luar. Ini Grace. Nah, ini menu-menu yang ada di mute, bagaimana juga bisa kita switch ke phone audio. Jadi iPhone kita begitu terkoneksi, satu ID itu bisa kita pakai juga untuk speaker audionya. Ya. Kemudian ada audio setting lagi untuk lebih advance. Nah, di sampingnya ini Pak, ini ada stop video, menu stop video. Kita bisa, kalau saya taruh satu kamera lagi, ini akan muncul kamera dari source yang berbeda. Kemudian choose virtual background dari sini juga. Sedang di-sharing. Ya, oke. Muncul Pak Rusdi. Ada Pak Rusdi ya. Oke, jadi screen saya itu tampilannya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Okay. Kalau dilihat di sini ada satu menu security ya. Nah, ini yang saya minta dipastikan ke Bapak Ibu sekalian, punya menu ini nggak? Kalau belum berarti Bapak menggunakan versi 4.0. Di sini ada menu report, remove participant, rename. Jadi kita bahkan bisa melock seperti orang nggak bisa mengganti namanya. Kemudian chat, kita bisa nonaktifkan. Kemudian ada juga share screen. Allow participant to share screen. Jadi partisipan tidak bisa share screen mereka sembarangan. Jadi ini yang sering terjadi kemarin waktu Zoom booming itu. Karena memang belum ada fitur ini. Jadi memang fitur ini menarik sekali dan memang sangat membantu sekali untuk kita mengamankan Zoom meeting yang kita sedang lakukan. Mungkin itu aja sih, mungkin yang perlu di-highlight ya. Pak Donald, ada satu pertanyaan dari Bu Mary, Pak Donald. Zoom meeting diberikan gratis 40 menit. Kalau pakai gratis, kalau semua pakai gratis, keuntungan buat Zoom dari mana ya? Boleh ditanyakan, Pak? Keuntungan Zoom itu ketika banyak yang pakai, Bu. Gitu loh. Jadi memang fitur-fiturnya sangat terbatas sekali kalau yang gratis. Seperti tadi yang saya tunjukin, sebagian besar memang tidak ada. Seperti menu streaming. Dan waktunya juga hanya 40 menit. Kemudian orang harus ulang lagi seperti itu. Nah, itu memang nggak nyaman kalau ketika misalnya dilakukan dalam meeting-meeting korporasi. Jadi saya melihat Zoom itu target marketnya memang yang korporasi. Gitu loh. Jadi yang untuk umum, publik, memang dia kasih aja, percuma. Seperti itu. Apakah kita akan tutup sesinya atau mungkin masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya kira udah cukup, Mas Angga. Sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Donald. Sambil saya informasikan kepada Bapak Ibu, jika nanti mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, informasinya nanti saya akan coba share nomornya Pak Donald ya. Itu nanti di 0812 7033 322, nanti saya coba berikan buat Pak Togap ya Pak ya. Ya. Bapak Ibu, kini saya izin untuk berfoto bersama, mungkin boleh mengaktifkan visual atau videonya, kemudian memberikan pose paling hebat. 1, 2, 3. Nah,
Sekali lagi. Atau gaya full? Sekali lagi, gaya bebas. Bentar. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau ada Baik, Pak Dalam, terima kasih. Baik, Pak Toga, terima kasih, dan juga Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kesediaannya di hari ini, dan semoga ini bukan pertemuan pertama, tapi akan ada pertemuan-pertemuan lainnya. Dan saya langsung pamit undur, Angga Wijaya, terima kasih atas kesediaannya. Mic akan saya buka, silakan untuk bertukar sapa, dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih, Pak. Susite. Lupa.